program Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2113022059 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu menjelaskan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan, yang mana akan saya mulai dari pasal 32 sampai dengan pasal 39. Baiklah, langsung saja dimulai dari pasal ke-32 ayat pertama. Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: yang pertama, satuan karya pramuka, yaitu wadah untuk perkumpulan hasil-hasil karya anggota kepramukaan. Dan yang kedua adalah gugus dharma pramuka, yaitu satuan untuk anggota kepramukaan. Dan yang ketiga ada satuan komunitas pramuka, yaitu sebagai wadah berkumpulnya anggota kepramukaan. Dan yang keempat ada pusat penelitian dan pengembangan, yang mana dimaksud pada ini adalah untuk melakukan suatu penelitian lalu dikembangkan. Dan pusat informasi untuk wadah mencari tahu informasi baru yang akan hadir. Dan yang ke-6 terakhir ada badan usaha, yaitu untuk pembentukan hasil kewirausahaan anggota kepramukaan. Dan pada ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal ke-33 ayat pertama, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Yang mana dimaksud pada ayat pertama ini adalah pada setiap gugus depan dan kuartir harus dapat membentuk suatu majelis pembimbing di dalamnya. Dan pada ayat kedua, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Dan ayat keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan kepramukaan. Lalu pada pasal ke-34 ayat pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Pada ayat kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal ke-35 ayat pertama, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa: yang pertama ada lambang, kedua ada bendera, ketiga ada panji, keempat ada himne, dan yang kelima ada pakaian seragam. Pada ayat kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Pasal ke-36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas. Yang pertama, memiliki tugas yaitu menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang dimaksud pada ayat pertama ini, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan hak dan kebebasan berpendapat untuk anggota kepramukaan di dalam suatu karya pendidikan kepramukaan. Dan pada ayat kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang dimaksudkan pada ayat kedua ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah harus mampu membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan segala kegiatan kependidikan kepramukaan. Dan pada ayat ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Yang dimaksud pada ayat ketiga ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk menyiapkan segala ketersediaan, baik itu dari tenaga, dana, dan fasilitas yang sangat diperlukan untuk kegiatan pendidikan kepramukaan.
Selanjutnya pada pasal ke-37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pada ayat 1 ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada ayat kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati ataupun wali kota. Yang dimaksud pada ayat kedua ini yang ada pada ayat pertama tadi, yang berwenang dan dilaksanakan oleh para menteri, gubernur, serta bupati dan wali kota. Selanjutnya pada pasal ke-38 berbunyi, setiap peserta didik berhak yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, kedua menggunakan atribut pramuka, dan yang ketiga mendapatkan sertifikat atau tanda tangan kecakapan kepramukaan, serta yang terakhir ada mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan terakhir ada pasal ke-39 berbunyi, setiap peserta didik berkewajiban, yaitu setiap anggota peserta didik anggota kepramukaan harus memiliki kewajiban, yaitu berupa yang pertama ada melaksanakan kode kehormatan pramuka, dan yang kedua ada menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang terakhir ataupun yang ketiga ada mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pasal 32 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan kepramukaan